Ave Maria, umat paroki Ratu Rosari Suci Tuminting dan juga yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Frater Ricci Sumampo. Selamat siang, Frater. Selamat siang. Iya, apa kabarnya, Frater? Luar biasa. Iya, puji Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengar bagaimana perjalanan panggilan dari Frater Ricci. Frater Ricci boleh ceritakan kepada adik-adik dan juga umat. Silakan. Ya, Ave Maria. Jadi perjalanan Frater itu cukup panjang ya, karena berawal dari waktu SD, gitu, waktu masuk di gereja, terus terpana dengan seorang pastor itu, dengan karismanya, berkhotbah, terus bagaimana dia menjalani panggilannya. Lalu pernah saya tanya ke mama, terus pastornya mana yang seperti papa? Kan ada mama, nah, pastornya ada mamanya. Terus mama bilang, oh tidak ada. Lalu itu saya bilang, wah keren ya kalau begitu, karena walaupun tidak ada istilahnya orang yang bisa mendampingi begitu, tapi tetap kinerjanya, dedikasinya untuk mengabdi itu luar biasa. Nah, lalu saya putuskan untuk masuk seminari, di seminari Kakaskasan pada waktu itu setelah SMP. Tapi karena di dalam seminari itu saya merasa bahwa panggilan itu ternyata mulai memudar, itu kemudian saya memilih untuk keluar dari SMA Kakaskasan, lalu lanjut SMA di SMA Don Bosco, Manado. Nah, setelah lulus SMA Don Bosco, ini yang menarik. Saya diberi dua pilihan, mau kuliah atau mau ke Agustinianum. Pada waktu itu saya ingin ke Agustinianum, tapi karena pikiran saya waktu itu masih dipenuhi dengan keduniawian, tanda kutip, dan juga bertepatan pada waktu itu ada ajang dari SCTV mencari bakat. Nah, lalu saya lebih tertarik dengan ajang pencarian bakat itu. Nah, pada saat itu tanggal untuk tes masuk Agustinianum bertepatan dengan tanggal dari SCTV mencari bakat. Nah, tapi saya pikir kembali, ternyata di seminari itu sama saya dengan seminari Kakaskasan. Nah, lantas saya lebih memilih untuk ikut SCTV mencari bakat. Setelah ikut, ya ujung-ujungnya mama tidak mengizinkan. Mama bilang, wah kamu mau ke sana, sudah yakin begitu? Di sana tidak ada keluarga. Kamu mau ke Jakarta, tidak ada keluarga di sana. Kamu udah yakin? Kamu tidak akan terikut dengan narkoba? Mama takut kalau begitu. Jangan. Kamu tidak usah pergi ke sana. Lalu saya tanya, Mama, saya mau kemana? Agustinianum sudah tutup. Nah, jadi Mama bilang, oh ya sudah, kalau begitu kamu kuliah saja di jurusan yang pernah Mama masuki dulu. Nah, berakhirlah saya di Unsrat waktu itu. Dengan jurusan yang saya ambil, jurusan sosial ekonomi, program studi agribisnis. Nah, di situ, wah itu pengalaman yang luar biasa sih. Ya, dulu waktu Frater masih kuliah ya, Frater pernah pacaran, merasakan teman-teman bagaimana dengan banyak problematika yang ada. Lalu juga Frater pernah ikut ajang Nyong Noni begitu di kampus, dan puji Tuhan dapat juara 1 waktu itu. Jadi ya itu pengalaman yang luar biasa waktu itu. Namun ketika Frater masuk gereja pada satu hari Minggu, Frater terbayang terus dengan bacaan itu, seorang janda miskin yang memberikan persembahan 1 dinar, dan tidak menghiraukan lagi kesehariannya bagaimana, apa yang akan ia makan, apa yang akan ia minum. Nah, setelah misa itu, Frater juga tidak tahu ya kenapa, tapi bacaan itu masih terngiang-ngiang di kepala begitu. Nah, jadi dari bacaan itu, Frater lantas berpikir pada waktu itu, kalau janda miskin saja bisa memberikan 1 dinar, lantas apa yang bisa saya berikan begitu untuk kerajaan Allah, untuk apa yang Tuhan sudah kasih untuk saya, nafas kehidupan, kesehatan, teman-teman, keluarga, sanak saudara, apa yang bisa saya berikan begitu. Karena pertanyaan itu, saya berusaha untuk lebih mendalaminya di
Tata Aran yang Suster Putri Karmel. Nah di situ Suster Regina pernah bilang ke saya itu satu kalimat yang sering saya ulangi dalam diri saya. Jangan sekali-kali kelebihanmu menjadi kekuranganmu. Wah, itu yang membuat Frater itu semakin berefleksi, berenung atas apa yang sudah Frater dapatkan, Frater sudah jalani. Bahwa jangan sampai apa yang Frater dapatkan sekarang waktu itu, segala kenikmatan, teman-teman, ketenaran waktu itu, disapa di kiri kanan, wah jangan sampai itu menjadi kekurangan dari Frater. Nah dari situ Frater lantas berpikir, wah ternyata ini, kelebihan ini harus saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Alhasil Frater pun berpikir bahwa pemberian itu kurang sama aja dengan pemberian yang pernah saya berikan pada waktu dulu, pada waktu saya masuk seminari Kaskasen. Dari situ kemudian panggilan mulai terus hidup kembali. Panggilan yang awalnya mulai sudah meredup karena keadaan dari, ya katakan saja, klerus yang hampir tidak sejalan lagi dengan panggilan mereka, yang dengan alasan itu juga Frater pada waktu itu tidak ingin balik ke seminari. Namun ternyata dengan bacaan Injil persembahan janda yang miskin itu, panggilan dalam diri Frater mulai tumbuh kembali nampaknya. Lalu setelah itu, 2 bulan setelah dari Karmel, Frater memberanikan diri. Frater pergi ke Agustinianum bersama dengan seorang ibu guru dari Don Bosco. Nah, dia menemani Frater pergi ke Agustinianum untuk ambil formulir. Tapi formulir waktu itu tidak Frater kasih tahu ke orang tua. Karena Frater pikir juga waktu itu, wah pasti orang tua tidak akan mendukung ini. Karena saya sudah di kuliah, saya sudah dapat nilai bagus, saya sudah ditawari juga untuk S2 di Queensland University waktu itu, untuk ikut jalur program S2-nya. Wah, saya pikir ini orang tua tidak akan setuju, apalagi dari pihak papa. Waduh, papa itu keras sekali orangnya tentang hal-hal duniawi begitu. Tapi puji Tuhan waktu sudah mau tes, akhirnya, karena kan surat itu membutuhkan tanda tangan orang tua. Nah lantas dari itu Frater memberanikan diri. Frater pergi ke mama, Frater bilang, Mama lihat ini mah. Mama terkaget waktu itu. Mama tanya, kamu sudah yakin mau balik ulang? Kamu sudah kuliah, kamu sudah punya istilahnya masa depan kamu sudah lebih terjamin begitu. Kamu yakin mau tinggalkan kuliah? Lalu saya bilang, iya mah, saya yakin mah. Ini saya yakin dan saya akan berjuang lagi. Ya sudah kalau begitu, Mama iyakan. Mama tanda tangan surat itu, lalu Mama antar juga pergi tes. Tapi pada waktu itu Frater sakit, tipes itu kalau tidak salah. Sementara tipes, namun berusaha untuk bisa mengikuti tes. Nah dari situ kemudian Frater ikut tes dan puji Tuhan lulus. Nah kemudian ikut seminari, ikut program seminari Agustinianum, membina diri di sana, menerima pembinaan dari para staf. Lalu Frater kemudian memilih untuk masuk Projo. Lalu Frater masuk di TOR, Tahun Orientasi Rohani di Tateli. Lalu kemudian Frater sampai di sini. Sampai di sini sudah tingkat 2 dan puji Tuhan masih dipelihara Tuhan sampai hari ini. Iya. Kira-kira begitu. Luar biasa Frater Ricci. Dan mungkin Frater ada nih adik-adik di sini atau orang muda Katolik nih yang terpanggil tapi mendapat tentangan atau misalnya dari keluarga atau juga misalnya ya dari orang-orang di sekitarnya. Itu kalau menurut Frater Ricci sendiri apa yang bisa dilakukan? Pertama yang bisa dilakukan itu, oh ya sebelumnya Frater mau cerita dulu yang itu sebelum masuk Agustinianum itu. Wah itu mendapat banyak sekali pertentangan itu. Papa, opa, mama juga ragu-ragu waktu itu. Walaupun mama orangnya itu rohaniwati begitu, suka dengan rohani. Tapi mama itu juga pernah meragukan, apalagi papa dan opa.
wow, itu 2 hari sebelum berangkat itu, opa itu marah besar. Opa bilang, kamu ini jangan lagi mau masuk ke situ, sudah buat malu waktu di seminari kas-kasan, sudah keluar buat malu saja. Nanti juga kamu masuk seminari, kamu juga buat malu, kamu keluar dengan cewek lagi. Wah, itu memang terguncang itu hati Frater waktu dengar opa punya kata-kata. Lalu papa juga, ya, papa pakai bahasa Manado waktu itu. Ya, kenapa kamu mau masuk seminar lagi? Sudah jangan masuk seminari, masuk saja di pertanahan atau masuk saja di IPDN. Kebetulan kamu punya kelebihan dalam akademik, ya kenapa kamu tidak gunakan di kuliah-kuliah yang lebih bergengsi begitu, IPDN, STAN gitu, pertanahan, perpajakan, pokoknya yang keduniawian begitu ya kalau dalam persepsi Frater ya. Tapi menurut Frater itu tidak cocok dari hati Frater, dari suara hati Frater, dari hati nurani. Nah dari situ yang Frater lakukan pada saat itu pertama ialah berdoa. Doa itu adalah sumber kekuatan dan itu memang yang paling mujarab. Lalu yang kedua itu berusaha. Hanya usaha itu yang bisa membantu doa untuk bisa mewujudkannya. Usaha itu dari apa? Ya pertama, kita mulai membangun sikap untuk menjadi apa yang ingin kita impikan begitu. Seperti menjadi frater. Itu kita mulai tanamkan dengan mulai membaca bacaan rohani, mulai mendalami kitab suci. Tapi jangan yang dalam-dalam. Dan yang ketiga paling penting itu motivasi terbesar. Itu yang harus diingat selalu. Motivasi ini yang akan membuat seseorang itu semakin membara untuk menjalani dan menghidupi panggilan itu. Sampai saat ini yang 3 poin ini menjadi landasan Frater untuk bisa bertahan hidup dan melaksanakan tugas perutusan sampai saat ini. Iya. Kira-kira begitu. Wow. Dan semoga ini menjadi insight ya bagi teman-teman atau adik-adik dan juga OMK yang mendapatkan banyak pertentangan dari keluarga untuk menanggapi panggilan. Frater Richie sebagai seorang frater nih, apa yang ingin Frater Richie sampaikan kepada umat yang lagi nonton, khususnya tentang panggilan nih, apalagi orang muda Katolik atau adik-adik yang lagi nonton. Silakan. Jadi pesan yang ingin Frater bagikan kepada teman-teman di rumah yang sementara menonton ini, pesan yang pertama itu selalu andalkan kasih, dan kasih itu adalah Kristus. Jadi ketika kita mengenalkan kasih, kita mencintai segala sesuatu, tapi mencintai dalam arti yang benar ya. Seperti yang Mother Teresa bilang itu, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, namun kita bisa melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Nah dari motivasi itulah yang selalu menjadi kekuatan bagi Frater. Dan yang kedua itu kata-katanya Teresa Avila, Solo Dios basta. Wah itu kata-kata yang menguatkan Frater hingga saat ini. Tuhan saja cukup. Kita tidak perlu misalnya dukungan ataupun bantahan atau bahkan ocehan dari orang-orang lain yang bisa membuat kita jatuh. Namun kita berpasrah saja kepada Tuhan. Kita pegang teguh apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi panggilannya untuk kita, apa yang menjadi kehendaknya. Dan dari situ kita berusaha untuk menanggapi panggilannya, kita berusaha untuk mencintainya dengan setulus hati, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa membawa berkat bagi sesama. Kira-kira begitu. Iya, luar biasa. Dan terima kasih banyak Frater Richie untuk waktu dan juga kesempatannya. Semoga kisah perjalanan panggilan dari Frater Richie ini menginspirasi khususnya bagi adik-adik dan juga orang muda Katolik. Ave Maria.